Oke, mungkin untuk pembicara ketiga itu ada Kak Eka Nur Umu Hasanah. Beliau merupakan Chairwoman of NGO Bule Mengajar. Oke, halo Kak Eka. Halo Kak, Halo, selamat gimana pagi nih kabarnya semuanya. Kak? Alhamdulillah baik. Oh Oke, iya, kalau boleh tahu, ya gimana Kak? oh enggak, ini Oh iya, kebetulan lagi ada di kampus, jadi nanti kalau misalnya ada suara yang bocor, mohon maaf banget ya. oh iya nggak apa-apa. Wah keren sekali nih Kak. Di waktu weekend ini Kak Eka masih tetap produktif ya Kak. Wah. Ih, Oke, mungkin apakah Kak Eka udah siap? Yap, sudah. Oke, Boleh izin terkait. share screen sendiri ya Kak ya? Oh iya, Boleh boleh ya? boleh banget Kak. Oke, Oke, ini mungkin untuk terkait apa? Kenapa ya Kak? monggo monggo monggo, oh, silakan. Oh iya. Terkait dengan tempat dan waktunya, saya persilahkan kepada Kak Eka. Silakan Kak Eka. Oke, terima kasih semuanya. Izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke, sebentar. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih kepada Panitia YECI Official yang sudah menghadirkan kami NGO Beliau Mengajar di tengah-tengah teman-teman yang keren di sini dan uh, para narasumber yaitu Mbak Roida Nana, salah satu pengajar muda, Mas Lalu Gita, ketua dari Tastura Mengajar, wah senang sekali, dan teman-teman semua peserta yang hadir pada acara webinar series 2 ini. Perkenalkan, saya sebagai ketua dari NGO Beliau Mengajar, yang mana kami berbasis di Cekelan, RT 10 RW 4 Karangsari, Pengasih Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, berarti Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan 3T, saya sepertinya kurang untuk bisa menjelaskan itu, tapi di sini kami juga tetap struggling juga, sama seperti teman-teman pejuang yang sudah sebelumnya memberikan pemaparan materi. Um, di sini kami memang berbasis di Kulon Progo. Kulon Progo itu adalah salah satu kabupaten yang ada di bagian barat daerah istimewa Yogyakarta. Seperti itu. Jadi kalau orang-orang bilang, orang-orang mengenal, itu Kulon Progo punya bandara baru. Ya, yang dulunya bandara ada di Sleman atau yang ada di pusat kota, sekarang bandara pindah ke arah barat, yaitu ada di Kulon Progo. Nah, awal mula bandara itu juga menjadi titik balik di mana Budi Mengajar itu terpantik untuk dimulai seperti itu. Oke, langsung saja. Oke, sebelum kita masuk ke Beliau Mengajar, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ya, masih seperti ini. Perkenalkan, nama saya Kanur Umu Hasanah. Kebetulan saya belajar di Universitas Terbuka untuk S1 saya, jurusan Sastra Inggris, bidang minat penerjemahan. Saya lulus 2017, kemudian saya merasa harus ada kontribusi nih untuk daerah saya. Makanya saya masuk atau saya mendaftarkan diri sebagai volunteer di NGO Beliau Mengajar ini gitu. Jadi posisi saya menjadi volunteer dimulai pada tahun 2017 sampai 2018 saya menjadi volunteer. Kemudian di 2019 saya ditunjuk atau diberi amanah dari teman-teman semua untuk menjadi wakil ketua NGO Beliau Mengajar. Kemudian pada tahun 2020 kemarin saya juga diberikan amanah lagi untuk menjadi ketua NGO Beliau Mengajar seperti itu. Di sini saya hanya mencantumkan tempat tanggal lahir saya karena uh, kita semuanya sebagai generasi muda kita harus tahu, benar-benar harus tahu origin kita itu ada di mana, dan setelah kita mengetahui seluk-beluk kita, sejarah kita, origin kita, asal kita, ke depannya di masa depan kita punya choice, kita punya pilihan untuk mengarah kemana. Seperti itu. Jadi saya asli orang Kulon Progo. Bapak ibu saya bahkan itu hanya berbeda Kapanewon. Kapanewon itu kecamatan. Ibu saya Pengasih, bapak saya Temon gitu. Wah, ini benar-benar intaran Kulon Progo. Seperti itu. Dan kebetulan saya alhamdulillah dapat beasiswa, saya award di LPDP, proses keberangkatan 160 tahun 2019, dan sekarang saya sedang belajar di Magister Linguistik Universitas Gadjah Mada
masuk semester 3, seperti itu. Oke, sepertinya tidak sabar untuk masuk ke sesi seperti apakah Bule Mengajar itu. Langsung saja, Bule Mengajar. Masuk ke sesi apa itu Bule Mengajar. Baik, secara harfiah, Bule Mengajar merupakan komunitas berbasis kepemudaan yang aktif dalam meningkatkan kualitas SDM Kulon Progo dalam bidang pendidikan, khususnya bahasa dan karakter, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sosial budaya, sehingga masyarakat Kulon Progo dapat cakap membawa potensi diri serta mampu menghadapi kemajuan dan tantangan zaman di masa depan. Ini silsilah dari Bule Mengajar. Jadi kemarin kenapa saya langsung mau ikut serta andil menjadi narsum di sini karena sepertinya visi misi dari Yaci dan Bule Mengajar itu mirip gitu. Jadi mungkin bisa nih gitu, kita sharing-sharing seperti itu. Oke, konsep dari Bule Mengajar itu kita volunteering, kita punya partisipan asing, orang asing yang ada di Bule Mengajar itu kita sebut sebagai partisipan. Kemudian untuk orang lokal yang menjadi anggota di Bule Mengajar itu adalah volunteer atau anggota seperti itu. Gitu. Oke. Jadi harusnya atau silsilahnya seperti ini. Ini kita silsilah keluarga ya. Silsilah keluarga. Bule di sini bule sebagai kita pandang bukan sesuatu yang benar-benar superior atau sesuatu yang dominan. Enggak, bule itu bagi kami semua, anggota Bule Mengajar itu, bule adalah sumber informasi bagi kami. Mereka adalah teman kami yang memberikan pengaruh-pengaruh positif gitu. Jadi kalau nanti bule karena ini kalau kita bilangnya bule pasti konotasinya western atau sesuatu yang tidak nasionalis kayak gitu ya. Tapi dalam diri kita punya mindset, kita punya prinsip yang kuat untuk mengambil hal-hal positif yang bule miliki. Misalnya seperti kerja keras mereka, motivasi tinggi mereka untuk maju, seperti itu, kemandirian mereka. Jadi hal-hal positif itu kita ambil. Makanya bule adalah salah satu bagian dari kita. Kemudian ada anggota atau volunteer, yaitu biasanya kita anggota atau volunteer itu masyarakat Kulon Progo, anak muda Kulon Progo, kisaran usia 18 sampai 30 tahun, usia produktif, yang mana nanti kita percaya setiap anggota itu memiliki skill atau kemampuan dari dalam dirinya, atau memang mereka belajar disiplin ilmu tertentu, kemudian kita bergabung menjadi satu dalam wadah yaitu Bule Mengajar, seperti itu. Nanti konsep di dalamnya, di dalam Bule Mengajar itu kita saling sharing, saling berkembang bersama, dan tidak lupa untuk keluar dari kita juga memberikan output untuk masyarakat sekitar, menuntaskan isu-isu sosial dan kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat, seperti itu. Kemudian di sini adalah masyarakat Kulon Progo. Di masyarakat Kulon Progo itu juga bagian dari kami. Mengapa kita fokusnya ke Kulon Progo? Karena akan dijelaskan di slide selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat di sini adalah program-program kami. Kalau misal orang bertanya, apa sih Bule Mengajar? Oh ya, Bule yang mengajar. Yap, tapi itu bukan keseluruhan dari aktivitas kami. Itu hanya sebagian kecil atau salah satu hal yang kami lakukan, yaitu Bule Mengajar. Bule Mengajar itu adalah alurnya bule sharing pengetahuan kepada anggota kami, seperti di gambar di atas ini. Bule yang datang ke sekretariat kami, kemudian mereka sharing kepada anggota-anggota kami. Yaitu biasanya mereka sharing tentang beasiswa, mereka sharing tentang lifestyle mereka sharing tentang mimpi mereka, kayak gitu, budaya mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, dan tidak jarang mereka juga sharing tentang bahasa Inggris. Meskipun bule di sini mereka juga tidak selalu warga negara asing yang menggunakan penutur asli bahasa Inggris, jadi bukan native speaker. Seperti di sini ada Mika dan Marisa, mereka berdua adalah teman kami dari Netherlands, seperti itu. Jadi mereka lancar berbahasa Inggris. Pada saat itu mereka sedang menerangkan tentang sistem pendidikan yang ada di Netherlands. Seperti Wallahi nggak pernah muncul.
Mohon Terus maaf. kayak ditanya ada tugas atau nggak pernah muncul. Jadi dia tidak sekedar hadir depan cutting gitu. Mohon maaf Kak, bisa di-mute sebentar? Oke. Selanjutnya, antara bule dan anggota itu kita saling connecting, saling terhubung. Kemudian antara anggota dengan masyarakat itu juga saling connecting dengan social project seperti ini. Ini adalah social project kami pada tahun ini di Ekowisata Sungai Budal atau di Desa Wisata Jatimulyo seperti ini. Kemudian antara masyarakat dengan bule itu juga ada konektivitas tersendiri, yaitu terhubung dengan kesenian-kesenian adat atau mungkin datang ke sekolah untuk berbagi ilmu pengetahuan seperti itu. Oke, next lanjut ya teman-teman. Oke, jadi akan kita mulai dengan Oke. Jadi akan kita mulai dengan history of bule mengajar. Sepertinya ini kamera tidak ingin memperlihatkan diri saya. Saya harus on cam kayaknya. Oke, jadi bule mengajar itu berawal dari almarhum kakak kami, Kak Lia Andarina Gracia, selaku founder kami yang kemarin sudah berpulang ke rahmatullah pada 25 Agustus kemarin, dan sebenarnya kami masih dalam proses bergabung saat ini. Tapi demi aspirasi cita-cita beliau untuk memajukan Kulon Progo dengan bule mengajar, dengan wadah bule mengajar, kami harus terus berjalan. seperti itu, kami harus melaju. Oke, sedikit cerita tentang kakak kami, Kak Lia Andarina Gracia. Kakak kami kuliah di Bali, STTP Nusa Dua Bali, jurusan pariwisata dan hospitality, seperti itu, selama 4 tahun di sana. Kemudian ketika beliau pulang ke Kulon Progo, ada isu di masyarakat kalau bandara baru akan dibangun di Kulon Progo. Nah, pada saat itu hanya isu di masyarakat, dan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya bandara itu. Banyak terjadi demo dan sebagainya, aksi-aksi yang memang dilakukan penolakan. Nah, Kak Lia ini bersama teman-temannya, yaitu ada Kak Sigit sebagai co-founder dan Kak Ewang sebagai co-founder, ada lagi Kak Purbo dan Kak Nugroho sebagai co-founder. Mereka berinisiatif untuk bagaimana jika penolakan-penolakan ini kita redam dengan penerimaan, seperti itu. Jadi bule mengajar itu adalah hasil dari penerimaan anak muda ini untuk berkontribusi untuk Kulon Progo. Jadi merubah sebuah penolakan menjadi sebuah penerimaan. Karena kalau penolakan kita sudah menutup gerbang kita untuk menolak sebuah perkembangan, kita akan tertinggal. Kita tidak akan pernah berkembang. Sedangkan beliau-beliau ini, kakak-kakak saya ini, mereka beretikat sangat baik untuk merubah yang awalnya sebuah penolakan menjadi sebuah ide kreatif, yaitu bule mengajar, seperti itu. Tapi dulu awalnya belum terjadi nama bule mengajar, jadi hanya sebuah program karena kebetulan Kak Lia punya banyak teman di Bali, itu diundang ke Kulon Progo. Seperti itu. Kita coba nih, kalau misalnya kita sudah punya bandara internasional, kalau warganya berinteraksi dengan bule, apakah berani? Apakah mereka sudah siap mental mereka seperti itu? Jadi semakin banyak bule yang didatangkan dari Bali gitu. Jadi Kak Lia undang seperti itu. Karena pada saat itu juga Kak Lia juga sedang kuliah di S2 UGM juga. Jadi kayaknya pas nih gitu. Kayaknya pas nih gitu. Terus bersama dengan teman-teman semua gotong royong kita undang bule ke Kulon Progo. 1-2 bule diundang ke Kulon Progo, orang-orang pada takut, pada merasa, waduh, bule kayaknya levelnya tinggi banget nih. Kita masih rendah banget sih gitu. Kita merasa bule itu sangat superior dan kita merasa inferior, kecil gitu. Nah, di sini teman-teman founder dan co-founder semakin giat nih untuk mendatangkan bule. Wah, ini semakin banyak aja nih bule didatangkan dari Bali atau mereka yang sedang exchange student di UGM, UNJ, Sanata Dharma seperti itu, kita ajak ke Kulon Progo. Kita
kenalkan bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Jadi pada awal mula bule itu datang ke Kulon Progo, mereka hidup seperti masyarakat secara umumnya, masyarakat lokal di Kulon Progo. Masak marut kelapa dengan alat manual seperti itu. Mereka juga belajar untuk naik pohon. Naik pohon ini menek uwet kalau bahasa Jawanya seperti itu. Naik pohon kelapa awal-awalnya dulu. Kemudian mereka juga datang untuk ikut di acara. Mereka juga datang ikut di acara-acara kebudayaan kita. Kita juga sambungkan mereka dengan warga-warga lokal. Mungkin di acara English Edu Tour seperti ini, English Edu Tour di wilayah wilayah utara Kulon Progo seperti itu. Kemudian dari pihak sekolah itu bertanya, apa sih itu program, apa sih itu kok datangin bule, terus mereka bersosialisasi dengan masyarakat di sana, apa sih itu gitu. Makanya beberapa sekolah itu meminta bagaimana kalau bule itu juga dikenalkan di sekolahan, bertemu dengan anak-anak, berinteraksi dengan mereka, sehingga anak-anak juga punya mental yang bagus untuk berinteraksi dengan bule seperti ini. Jadi mereka saling mengajarkan, bule memperkenalkan baju adatnya, seperti di sini ada kimono, itu diperkenalkan ke anak-anak. Terus anak-anak juga memperkenalkan cara main gamelan seperti apa, atau anak-anak belajar bahasa Inggris langsung dengan bule yang kebetulan pada saat itu kita dapat native seperti itu. Itu aktivitas-aktivitas kita sebelum pandemi mulai gitu. Terus ketika pandemi mulai, ya, jangan sedih, aktivitas kita tidak berakhir di situ. Kita merasa kita anak-anak sastra, anak-anak bahasa, kemudian banyak juga anak-anak hukum, anak-anak geografi, agribisnis, manajemen, semuanya menjadi satu. Kita punya misi untuk datang ke masyarakat seperti itu. Jadi pada awalnya dulu bule datang langsung, mereka langsung sharing pengetahuan mereka, mindset mereka. Tapi dengan adanya pandemi ini kita belajar ternyata bule yang datang untuk sharing itu, ya itu adalah tujuan kita gitu loh. Tapi ketika bule hanya datang, kemudian sharing, kemudian sudah selesai semuanya, itu kita tidak akan pernah berkembang gitu. Dan peran dari anak muda sendiri itu ada di sana. Kita datang ke desa wisata yang ya bisa dikatakan itu jauh dari perkotaan. Kita di sana sharing tentang ya of course bahasa Inggris, hospitality seperti itu. Seperti di sini kita kita membuat sebuah project, yaitu social project Bule Mengajar di Jatimulyo untuk tahun ini. Kita bangun masyarakat atau anak-anak muda di sana untuk menjadi seorang tour guide lokal gitu. Dan kita juga bikin sebuah project juga namanya pelatihan digital marketing. Jadi tidak hanya objek wisatanya yang up di sana, yang maju, tetapi juga para pelaku usaha di sana, juga pelaku usaha khususnya UMKM itu juga maju seiring dengan kemajuan dari objek wisata tersebut gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke. Kemudian izinkan saya untuk berbagi konsep dari Bule Mengajar itu yang dihubungkan dengan mendongkrak kualitas pendidikan Indonesia berkarakter mulai dari daerah 3T. Mohon maaf sekali untuk daerah 3T, sepertinya itu bukan kapasitas kami untuk memberikan sebuah pemaparan karena memang bukan kapasitas kami. Jadi kami hanya ingin sekedar sharing, berbagi ilmu pengetahuan atau berbagi pengalaman bagaimana kami di daerah yang rural ini, setengah, ya bisa dikatakan setengah kota, setengah desa, itu bagaimana kami menumbuhkan semangat, menumbuhkan motivasi anak-anak muda di daerah kami untuk terus termotivasi untuk berkembang dan maju dan tidak memiliki mental yang kerdil seperti itu. Itu melalui dari berbagai program yang kami sudah tuliskan aja di sini seperti itu. Yang pertama
Itu adalah program Professional Member Development atau yang kita sering bilang adalah program untuk pengembangan diri. Kemudian ada program Sunday Speaking, itu program speaking bahasa Inggris antara anggota dan juga ada non-anggota juga beberapa. Dan ada pendampingan desa wisata seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, yaitu social project, yaitu Tourist Village Social Project atau Tour Guide Training dan Digital Marketing. Kita juga ada English Course juga. Ada boleh mengajar Goes to School, boleh mengajar Go to BLK, Balai Latihan Kerja, boleh mengajar Goes to Tourist Village, dan boleh mengajar Live with Lokal. Seperti itu. Dan ini sedikit gambarannya, gambaran-gambaran social project kami ketika boleh hidup berdampingan dengan warga masyarakat lokal seperti ini, jamuan dengan ya khas masyarakat, bisa masyarakat tradisional, kemudian boleh yang ikut kami untuk bertani, bercocok tanam di sawah seperti itu. Dan di sini adalah sedikit gambaran bagaimana boleh mengajar bahasa Inggris atau mengajar profesionalitas di Balai Latihan Kerja seperti itu. Oke, kita masuk ke Professional Member Development. Oke. Wow. Oke, di sini Professional Member Development. Bisa dibaca teman-teman, program ini adalah program saling berbagi insight, pengalaman, keterampilan, dan motivasi antar anggota intern organisasi. Jadi memang ini khusus untuk pengembangan diri antar anggota, seperti itu. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi diri setiap anggota dan menghubungkan passion dan interest dari setiap anggota itu satu dengan yang lain agar bertumbuh dan berkembang bersama. Seperti itu. Kegiatan ini dilakukan 2 minggu sekali, yang dilakukan bergilir. Pematerinya adalah bergilir dari setiap anggota satu dengan anggota yang lain. Gitu. Kita percaya setiap anggota itu pasti setiap anggota sulit banget ya. Setiap orang bahkan itu pasti memiliki sebuah kelebihan masing-masing. Pasti memiliki sesuatu yang diunggulkan, entah itu hanya sesuatu yang dianggap remeh oleh orang lain, tapi itu sebenarnya sebagian besar itu juga bermanfaat juga untuk orang lain, seperti itu. Misalkan seorang anggota bernama A itu memiliki pengetahuan dalam menyusun silabus. Menyusun silabus atau menyusun RPP pengajaran. Nah, untuk kami yang jurusan kami adalah sastra, kami tidak diajarkan dalam ranah seperti itu. Tapi berkat adanya sharing system seperti ini, dari satu dan lain anggota itu saling bertukar atau saling berbagi ilmu pengetahuan. Jadi kami yang sebenarnya kami adalah anak sastra, kami bisa nih membuat RPP atau silabus berdasarkan sharing atau pengajaran yang dilakukan oleh teman kami yang jurusannya pendidikan tadi gitu. Oke, jadi manfaat secara konkret pengembangan diri bagi setiap anggota itu diantaranya adalah public speaking. Ada yang pernah bilang sama saya kalau public speaking itu nggak ada sekolahnya. Public speaking itu didapat itu tidak ada di bangku sekolahan. Itu ada atau terbentuk itu karena kita mengolah diri kita sendiri agar kita bisa berkomunikasi dengan cara yang luas dan kita bisa percaya dengan diri kita sendiri agar memantik orang-orang yang di sekitar kita yang kita ajak untuk berkomunikasi itu juga percaya dengan diri kita. Seperti itu. Kita juga dari Professional Member Development ini kita belajar untuk problem solving. Tidak banyak dari teman-teman itu kadang juga memberikan sebuah permasalahan, memaparkan sebuah permasalahan, memaparkan sebuah isu di masyarakat, kemudian kita saling sharing, berbagi informasi satu sama lain, kemudian kita belajar untuk problem solving. Oke, problem solving dari versi anggota A itu seperti itu, versi dari anggota B itu seperti itu, versiku sendiri itu seperti ini gitu. Dan masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu kita jadi belajar berani berpendapat dan menerima pendapat. Sehingga pikiran kita jadi open-minded, menerima semua pendapat yang meskipun itu tidak sesuai dengan
hati nurani kita, tapi kita harus terima karena mungkin bagi orang itu adalah sesuatu yang mereka anut, yang mereka sudut pandangkan seperti itu gitu. Kemudian secara garis besar nanti kita bisa melihat dan menyikapi perspektif yang berbeda. Tentunya nanti akan relate dengan bagaimana kita bisa bertoleransi, bagaimana kita bisa berempati dengan orang lain, dan kita tidak merasa superior gitu. Karena sering nih anak-anak muda dengan darah muda ya kan, mereka punya ambisi yang besar banget. Ambisi yang besar banget untuk aku harus seperti ini karena aku belajar di sini, karena aku belajar di tempat ini yang sangat besar ini dengan akreditasi begini-begini, saya punya koneksi seperti ini, saya punya ilmu pengetahuan ini, saya punya privilege ini, saya merasa saya sangat superior daripada yang lain gitu. Nah, kalau di Bule Mengajar, sifat-sifat atau karakter seperti itu kita redam. Kita berikan gambaran bahwasanya semua orang itu pasti memiliki powernya masing-masing. Jadi tidak ada yang disuperiorkan, tidak ada yang terlalu dominan, dan tidak ada yang tidak berguna. Jadi semua orang itu pasti berguna. Useful in their own way, seperti itu. Gitu. Kemudian dengan professional member development sendiri, kita juga belajar tentang emotional control. Nah, ini yang perlu, yang sangat penting sekali ketika kita sudah bersosialisasi di masyarakat, kita sudah bertemu dengan orang-orang baru, bagaimana emotional control kita diatur. Nah, itu kita belajar, kita olah itu di professional member development ini. Dan bonusnya adalah perkembangan secara akademis dan karir. Nah, masuk seperti ini. Ini di sini ada Kak Dimas. Kak Dimas ini pembelajar IELTS dengan skor yang sangat tinggi. Dibuktikan beliau sekarang baru saja berangkat ke Swedia untuk belajar tentang medis, tentang ilmu kesehatan di sana, seperti itu. Nah, di sini Kak Dimas punya pengetahuan nih tentang IELTS. Nah, Kak Dimas sharing tips dan trik bagaimana belajar IELTS yang itu sangat mudah dipahami dan sebagainya. Seperti itu. Atau seperti kebetulan di sini ada saya. Di sini saya berbagi tentang tips trik untuk lolos beasiswa LPDP seperti itu. Jadi ya, kita berkembang secara akademis dan karir bersama-sama di Bule Mengajar. Seperti itu. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke Sunday Speaking Club. Nah, di sini Sunspeak merupakan sebuah kegiatan mendiskusikan sebuah topik atau tema tertentu menggunakan bahasa Inggris pada setiap hari Minggu sore, karena Sunday. Gitu, dengan durasi waktu kurang lebih 2 jam. Mantap tuh, 2 jam ngapain aja. Jadi 2 jam itu kita saling berdiskusi satu topik yang sangat seru, misalnya tentang makanan tradisional, seperti itu, traditional food. Jadi setiap orang mesti punya kesukaan makanan tradisional tertentu. Jadi kita sharingkan. Nanti kita juga tanya jawab, kita diskusi, kita bikin inovasi makanan tradisional yang itu ramah di anak muda misalnya, kayak gitu. Jadi di sini adalah isinya kita saling berdiskusi satu sama lain. Nah, berkumpul banyak nih, tapi kita tetap prokes. Oke. Kemudian manfaat kegiatan ini, sebelum kita masuk ke manfaat, kenapa sih ada Sunday Speaking gitu? Di Bule Mengajar itu tidak hanya anggota yang mereka jurusannya adalah bahasa Inggris, sastra Inggris, atau pendidikan bahasa Inggris gitu. Banyak dari mereka itu yang mereka belajar tentang manajemen, mereka belajar tentang manajemen, mereka belajar hukum, agriculture, kehutanan, mereka jurusan mesin, PGSD, dan banyak sekali macam-macam disiplin ilmu dari setiap anggota itu, dan banyak dari mereka juga masih terkendala dalam berbicara dengan bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian kita punya ide nih, bagaimana kalau teman-teman yang bisa ngomong pakai bahasa Inggris sebisa-bisanya, atau memang dia sudah expert banget, itu sharing
sharingnya itu nggak harus teoritis gitu, A, B, C harus gini, enggak. Kita secara praktis, secara terbiasa, secara rutin kita adakan di setiap hari Minggu sore untuk ngomong aja dalam bahasa Inggris kurang lebih selama 2 jam itu, gitu. Jadi nanti harapan kita bisa menumbuhkan keberanian dan kebiasaan untuk berbicara dalam bahasa Inggris bagi setiap anggota atau setiap peserta yang hadir di sana. Kemudian kita bisa belajar berbicara dalam bahasa Inggris, tapi kita juga dengan didukung dengan atmosfer dan konsep suportif dari setiap peserta. Jadi tidak ada tuh nanti judge mental kayak gitu, kayak kamu grammarnya salah nih gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kalau jamak itu harus tambah S, enggak. Jadi nanti kita proses evaluasinya itu ada di akhir. Jadi ada kesalahan atau memang kurang tepatnya itu bahasa digunakan, itu kita sharing di akhir dan tidak ada proses menggurui atau judgmental seperti yang tertulis di sana. Jadi semuanya mengalir aja seperti apa adanya teman, seperti itu. Karena memang tujuan kami untuk menciptakan atmosfer yang suportif untuk ngomong dalam bahasa Inggris, seperti itu. Dapat temen nih buat ngobrol, tapi dengan lingkungan yang sangat mendukung juga, kayak gitu. Oke, jadi karena yang dibicarakan itu adalah sebuah isu yang biasanya sangat baru hype di kalangan masyarakat, kita bisa belajar untuk menerima perspektif dan insight baru. Jadi sama seperti professional member development tadi, bedanya di sini kita ngomongnya pakai bahasa Inggris terus nih. Ngomong pakai bahasa Inggris terus. Tidak diharuskan untuk full bagus bahasa Inggris itu, enggak. Jadi sebisa mungkin ngomong saja pakai bahasa Inggris, tidak peduli grammarnya salah, tensesnya keliru, tidak apa-apa. Karena yang kita utamakan itu adalah keberanian dulu untuk berbicara, seperti itu. Karena kadang ada teman-teman non anggota organisasi yang datang, kita jadi bisa mendapatkan relasi baru dan mendukung karir dan akademis kita masing-masing, karena tidak menutup kemungkinan ketika nanti kita akan tes IELTS seperti itu, atau kita akan bekerja di perusahaan multi internasional seperti itu, kita pasti akan dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, seperti itu. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Maaf, ini harus menginjak. Mohon maaf Kak, waktunya sudah habis Kak. Mungkin bisa dipercepat aja. Oh, boleh Kak. Mohon maaf ya. Oke, jadi kita ada pendampingan desa wisata tahun 2018 itu di Tayuban, seperti ini di Tayuban. Ini ada English Club-nya juga di Kokap tahun 2019, dan di tahun 2020 pandemi kita off untuk pendampingan desa wisata, dan di 2021 ini kita pendampingan desa wisata di Jatimulyo, seperti itu. Kemudian seperti ini atmosfer atau situasi ketika kita pendampingan desa, kita datangkan bule dan sebagainya, karena desa wisata Tayuban itu merupakan salah satu desa wisata yang penggerak kerajinan, seperti itu. Jadi mereka membuat serat enceng gondok untuk menjadi wadah, seperti itu, membuat wayang, seperti itu. Gitu. Ini untuk desa wisata Tayuban. Bentar. Kemudian di sini desa wisata Kokap, kita bentuk mereka untuk jadi tour guide juga. Jadi ini pelatihan full bahasa Inggris untuk mereka. Kemudian pada tahun ini kita masuk ke desa wisata Jatimulyo, kita ada pelatihan tour guide di sana. Jadi tidak hanya tentang bahasa Inggris, tapi tentang hospitality, tentang keramah-tamahan, dan sebagainya. Adab untuk menjadi seorang tour guide, seperti itu, agar mereka, para pelaku wisata ini, para pelaku wisata di desa wisata ini, agar mereka bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dengan mereka menjadi seorang tour guide. Nah, itu harapan kecil kami, seperti itu. Nah, ini pelatihan digital marketingnya, mereka dilatih untuk membangun website mereka sendiri dan mengolah kemasan mereka sendiri, dan mereka juga diberikan pelatihan keuangan, seperti itu. Kemudian lanjut, ini adalah Boleh Mengajar Goes to School. Literally partisipan asing kami menjadi seorang guru di sana, dan karena anak-anak pasti tidak paham juga dengan bahasa Inggris, kami sebagai volunteer,
kami sebagai seorang interpreter di sana seperti itu. Jadi kami hadir sebagai seorang interpreter. Kemudian lanjut di sini adalah beliau mengajar goes to balai latihan kerja. Di sini kami benar-benar pertemukan mereka dengan bule, bagaimana mereka harus siap dengan dunia kerja, profesionalitas mereka, dan sedikit banyak mereka juga praktis berbicara dalam bahasa Inggris. Berani nggak nih ngomong sama bule gitu. Kemudian di sini bule mengajar goes to tourist village. Jadi kita perkenalkan mereka dengan adat istiadat kirap kita, kemudian pembuatan gula aren. Kemudian buat gula aren itu harus bersusah-susah seperti ini, dengan hasilnya sedikit seperti ini, seperti itu. Kemudian pemrosesan pembuatan kopi secara tradisional dan juga pengenalan makanan tradisional di desa wisata tersebut. Jadi ini terakhir tulis langkah bule mengajar. Ini versi dari bule mengajar, untuk memajukan masyarakat yang berkarakter. Itu yang pertama, menanamkan motivasi dan semangat berorganisasi pada pemuda-pemudi daerah dengan menciptakan atmosfer organisasi yang suportif dalam membentuk karakter anggota yang humanis secara mental, emosional, intelektual, dan spiritual, seperti itu. Kemudian yang kedua, para pemuda sebagai cendekia dengan kapasitas bidang keilmuan yang beragam tadi, dengan kapasitas keilmuan mereka masing-masing, itu bahu-membahu bersatu dalam menuntaskan kekurangan dan isu sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan mindset yang kuat dan wawasan yang luas seperti masyarakat di negara-negara maju, yaitu bule, sehingga terhindar dari mental kerdil atau tidak punya kepercayaan diri untuk bersaing dengan dunia global. Seperti itu. Cukup dari saya. Ketika teman-teman ingin reach out kami di Bule Mengajar, bisa di Facebook kami, yaitu komunitas Bule Mengajar, atau di Instagram kami @bulemengajar. Terima kasih. Cukup, Kak. Terima kasih juga ya Kak atas pemaparannya. Wah, keren banget sih, tapi sayang banget ya Kak terkait dengan masalah waktunya nih, kita terkendala karena waktunya udah habis nih gitu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya masih ada punya pertanyaan nih terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Kakak, itu bisa dicantumkan aja atau mungkin disampaikan ketika sesi pertanyaan. Terima kasih ya Kak Eka atas pemaparan materinya. Nah, mungkin sekarang kita langsung aja nih ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang sekiranya mau bertanya, bisa raise hand atau mungkin bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin di sini udah terlihat nih dari Kak Linda udah raise hand. Dipersilakan kepada Kak Linda untuk memaparkan pertanyaannya. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, di sini saya mau menyampaikan ketiga materi dari Kak Roida, Kak Lalu Muhammad Gitan Prahana, sama Kak Eka. Tapi yang pertama saya bertanya kepada Kak Roida, di sini mau bertanya Kak, kan kita ditunjuk nih sebagai ketua divisi atau ketua kelompok di sebuah relawan. Nah, pertanyaan saya di sini Kak, kan dalam satu kelompok itu kayak tidak sepemahaman atau tidak seiring dengan pemikiran kami. Nah, sementara program kerja yang kami buat itu seperti membangun potensi wawasan atau potensi pendidikan gitu. Nah, kita sebagai jiwa kepemimpinan ini Kak yang ditunjuk, bagaimana sih kita sebagai kepemimpinan bisa merangkul agar seide atau sepemikiran terhadap program kerja yang kami buat. Terus yang kedua kepada Kak Lalu Muhammad Gitan Prahana, di sini Kak mau bertanya, bagaimana sih kita membangun pondasi dari trisentra pendidikan dalam dunia sekolah gitu di sebuah desa pedalaman, yang dimana menurut Ki Hajar Dewantara tadi Kak, apalagi kita kan sebagai mahasiswa volunteer atau sebagai fasilitator berpendidikan gitu, yang dimana juga dalam desa pedalaman itu kan kayak minimnya gitu, apalagi masa dini itu minimnya pendidikan atau kurangnya partisipasi pendidikan di usia dini. Terus yang ketiga, saya bertanya lagi kepada Kak Eka di sini, kepada Kak Eka, bagaimana sih kita sebagai relawan itu bisa berinteraksi pada bule atau kepada luar, walaupun kita agak mau saing nih bangsa asing gitu Kak. Terima kasih Kak Linda atas pertanyaannya. Nah, mungkin terkait dengan pertanyaan dari Kak Linda bisa dijawab dulu yang pertama sama Kak Roida.
Ya, pertama terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak Linda. Tadi Kak Linda sempat nanya gimana sih caranya untuk bisa menyatukan pemahaman atau persepsi ya ketika kita bekerja dalam satu tim, terutama ketika kita juga mendapatkan amanah sebagai ketuanya, pimpinannya, atau ketua divisi dan sebagainya. Kalau dari budaya yang selama ini kami lakukan, karena sebagai pengajar muda Indonesia Mengajar pun kita bekerja dalam bentuk kelompok gitu ya, jadi bukan semata-mata kita kerja sendiri, memang di desa kita sendiri, tapi dalam satu kabupaten kita itu bekerja. Oke, jadi menurut pengalaman kami, saya dan teman-teman di Bule Mengajar gitu, kita pasti sudah tahu yang namanya kode etik ketika berkomunikasi dengan bule gitu. Kita tidak boleh untuk mengangkat topik tentang usia, tentang keadaan pekerjaan mereka, ataupun mungkin tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan privasi, menikah atau belum, seperti itu. Padahal sering dari kita itu membahas itu sebagai basa-basi untuk memulai sebuah percakapan. Nah, padahal ya bagi mereka itu malah sesuatu yang sangat-sangat tidak menarik untuk memulai sebuah percakapan gitu. Jadi biasanya kita menanyakan passion gitu. Jadi passion dari bule itu tentang apa, kalau misalnya itu nyambung dengan kita bisa sharing juga tentang passion kita. Atau kalau memang sharing atau yang sudah dipaparkan oleh bule itu tidak nyambung dengan kita bisa bertanya. Karena memang secara ideologis orang itu akan suka untuk ditanya seperti itu. Jadi kita bertanya tentang passion mereka, hobi mereka, seperti itu. Bahkan tentang makanan favorit boleh sekali gitu. Itu adalah small talk atau basa-basi, cara berkomunikasi Fatis sebelum kita masuk untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Misalnya kita sebenarnya pengen tanya nih tentang tinggalnya di mana, boleh tinggalnya di mana, where are you come from, kayak gitu. Sesimpel itu. Nanti akan masuk ke dalam ranah pembahasan yang lebih dalam. Seperti itu Kak Linda, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eka atas jawabannya. Pertanyaan ketiga, saya juga tertarik dengan cerita Kak Eka dan ingin menanyakan bagaimana gerakan inovatif seperti Bule Mengajar dapat diterima masyarakat dan bagaimana cara memainkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan tersebut. Ya, mungkin. Jadi Bule Mengajar itu kita menghadirkan bule itu sebenarnya bule itu membayar, bisa dikatakan bayar paket mengajar, bayar paket wisata seperti itu. Nah, dari fee atau founding yang dibayarkan bule kepada Bule Mengajar itu, kita nanti pakai untuk membeli souvenir atau hasil bumi atau mungkin karya kerajinan tangan seperti itu, misalnya batik, kain batik seperti itu dari masyarakat sendiri. Nah, nanti kita kembalikan ke bule itu tersendiri gitu loh. Jadi nanti masyarakat juga akan paham ternyata memang ini organisasi atau ini sebuah wadah yang memang itu berujung tombak pada kesejahteraan masyarakat seperti itu, dan itu memang in the real life kita memang lakukan seperti itu gitu. Kita juga selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat. Makanya setiap tahun kita ada social project di masyarakat itu adalah salah satu cara kita untuk terus dekat dengan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi tapi ya itu tadi, kita harus konsisten dan persisten. Tidak boleh apa ya? Bisa dikatakan ingin mencari untung sendiri. Nah, itu tidak bisa kalau di organisasi apalagi di NGO seperti ini. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Untuk Kak Eka dari NGO Bule Mengajar, nah seperti saya dari dulu itu termotivasi terlebih Kakak bilang tadi kayak sebagai putra daerah gitu kan Kak, melihat daerah sendiri. Tapi kan kayak di daerah saya sendiri itu belum ada komunitas-komunitas yang memang terwujudkan untuk mendorong daerah itu sendiri untuk bangkit gitu Kak. Nah, kayak orang awam juga seperti saya yang ingin membangun sebuah komunitas, gimana sih Kak agar mampu untuk menarik orang gitu, untuk membuat suatu hal walaupun kecil gitu, tapi lama-lama mampu untuk mendorong daerah itu sendiri Kak untuk memulainya. Terima kasih Kak. Jadi untuk membangun sebuah komunitas itu bisa dikatakan sangat mudah, tapi sulitnya adalah di konsistensi dan keberlanjutannya, dan apakah itu sustainable atau tidak, seperti itu. Jadi
harus mulai dari akarnya dulu, roots-nya dulu gitu. Kalau memang belum ada komunitas yang ada di sana, bisa kita mulai dengan perluas pergaulan kita sendiri dulu. Kita ingin membangun sebuah komunitas, kita ingin jadi sebuah founder dari komunitas, kita bangun relasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, kemudian setelah itu kita filtering mana orang-orang atau pihak-pihak yang nanti bisa satu visi misi dengan kita. Kalau misalnya sudah, kita ajak untuk berdiskusi, kita ajak untuk ya pendekatan diri teman-teman sendiri, bagaimana nanti dengan mereka ketika nanti sudah satu visi, satu misi, dan keadaannya after effect-nya seperti apa itu dijelaskan di awal, kemudian baru mulai bangun. Nah nanti kalau menurut kami, yang paling penting itu adalah bangun dulu fondasi dari komunitas itu, kembangkan dulu dari anggota komunitas itu, baru output-nya itu adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita hanya fokus ke pemberdayaan masyarakat, kita sebagai pelakunya ya hanya stuck di sini-sini aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kita sendiri sebagai anak muda, kita berada dalam organisasi, kita berkembang dulu, kemudian dengan modal berkembangnya kita, motivasi mindset kita yang bagus, kita keluar ke masyarakat, kemudian kita bisa sharing pengetahuan dan semua hal yang mereka butuhkan seperti itu akan lebih bermanfaat dan berguna. Dan ingat konsistensi dan komitmen seperti itu. Gitu teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eka atas jawabannya.